Apakah kamu bisa membayangkan di balik rindangnya pohon kelapa di Serang, Banten ternyata pernah tersembunyi salah satu kuburan massal paling mengerikan dalam sejarah kriminal di Indonesia. Sebuah kenyataan yang sulit dipercaya namun benar-benar terjadi di tanah yang selama ini dikenal tenang. Pelakunya bukanlah preman besar atau penjahat terkenal. Dia hanyalah seorang petani kecil bernama Darmawan berwajah lugu dan tubuh kurus yang selama bertahun-tahun dianggap orang baik oleh tetangga. Tak ada yang menyangka justru di balik sosok sederhana itulah tersembunyi sisi gelap mengerikan. Dalam kurun waktu beberapa tahun Darmawan mengubah kebun kelapa miliknya menjadi tempat mengubur puluhan korban tak berdosa. Bagi warga sekitar suara angin yang berdesir di sela daun kelapa hanyalah bunyi alam, padahal tepat di bawah tanah mereka ada jeritan yang tak pernah terdengar. Kisah ini bukan hanya catatan kriminal tetapi juga peringatan keras tentang bagaimana sisi gelap manusia bisa muncul dari tempat yang paling tak terduga. Untuk memahami mengapa seorang petani miskin bisa berubah menjadi sosok yang haus darah, kita harus menelusuri kembali masa kecilnya. Darmawan lahir di sebuah kampung kecil di Serang. Ia adalah anak tunggal sangat dimanjakan oleh ayahnya. Apapun yang ia minta ayahnya berusaha memenuhi. Ibunya hanya bisa menghela napas panjang melihat kebiasaan itu. Sering waktu Darmawan tumbuh menjadi anak yang malas, enggan bekerja namun merasa semua orang harus menuruti dirinya. Tubuhnya yang kecil sering membuatnya jadi bahan ejekan teman sebaya. Perasaan rendah diri bercampur dengan rasa dimanja berlebihan menumbuhkan dalam dirinya sifat ekstrem lemah di luar tapi di dalam ada keinginan besar untuk berkuasa. Darmawan semakin menutup diri dan larut dalam bakaan cerita silat. Namun alih-alih belajar arti kebaikan ia hanya menggagumi tipu daya dan perebutan kekuasaan. Dari sanalah dalam pikirannya tertanam satu gagasan berbahaya: kehidupan manusia hanyalah alat untuk memuaskan ambisi pribadi. Masa kecil yang salah arah itu menjadi pondasi yang akhirnya mengubah Darmawan menjadi sosok menyeramkan yang hanya menunggu waktu untuk meledak. Musim kemarau tahun itu sumur resapan di belakang rumah Darmawan di Kasemen, Kota Serang, Banten meluap dan menebarkan bau busuk. Bagi keluarga biasa masalah semacam itu mudah diatasi memanggil tukang, membayar ongkos lalu selesai. Tetapi bagi Darmawan, seorang pria kikir yang selalu enggan mengeluarkan uang, hal kecil ini justru memikul rencana kelam yang tak pernah terpikirkan oleh orang waras. Ia berangkat menuju terminal Pakupaten Serang, tempat berkumpulnya para pekerja harian dari berbagai daerah. Di sana ia memilih seorang pria parubaya bernama Slamet berwajah ramah, tubuh kurus, datang jauh-jauh dari Brebes demi mencari nafkah. Dengan suara tenang namun mata yang gelisah Darmawan berkata, "Bayarannya akan kukup, ikut saja ke rumah." Slamet pun menuruti tanpa curiga. Sepanjang hari Slamet bekerja keras membongkar tanah di kebun kelapa. Darmawan menggawasi dari jauh, hatinya dipenuhi pergulatan aneh antara rasa takut dan dorongan ingin berkuasa. Saat senja tiba, angin dari Muara Kisadane membawa bau lumpur asin. Slamet meminta izin pulang, berjanji kembali esok hari. Semestinya kisah berakhir di situ, pekerjaan selesai, upah dibayar. Namun Darmawan memilih jalan berbeda. Malam itu ia mondar-mandir di rumah, pikirannya bergejolak. Setiap langkah seakan mengukur keberanian membayar dengan uang atau menutup mulut pekerja agar tidak perlu mengeluarkan sepeser pun. Pada akhirnya dia memilih keheningan. Pagi berikutnya Slamet tak pernah lagi terlihat di terminal. Di kebun kelapa tanah tampak rata seolah tak pernah ada orang bekerja di sana. Warga hanya mencium bau lumpur, tak menyangka ada hal mengerikan yang tersembunyi. Sejak peristiwa itu Darmawan menemukan cara menghemat yang dingin. Setiap kali atap rumah bocor, dinding retak atau kebun butuh dibersihkan, ia kembali ke Pakupaten mencari pekerja harian. Korban pilihannya hampir selalu pendatang dari luar kota, orang yang tidak punya banyak kerabat di Serang dan mudah hilang tanpa jejak. Pola itu membuatnya merasa aman, pekerjaan rampung lalu senyap malam menelan segala jejak. Di rumah istrinya Siti Lestari hidup dalam ketakutan. Siti pernah sakit berat, tubuhnya lemah, jalannya lambat. Siang hari ia bekerja mengurus rumah dengan diam, malam hari suara langkah Darmawan membuatnya terkejut. Ia tidak tahu apa yang disembunyikan suaminya, hanya saja hampir setiap malam lampu minyak padam larut dan tanah di sudut kebun selalu tampak baru digali. Saat bertanya Darmawan hanya membentak, "Urus saja dapur." Rasa takut menumpuk mengubah Siti menjadi saksi bisu dalam rumah yang semakin mencekam. Rasa aman semu itu bertahan cukup lama sampai suatu hari rencana Darmawan goyah. Ia membawa seorang pemuda bernama Raffi dari Cirebon untuk menggali lubang yang disebutnya saluran air. Saat kangkul Raffi menghantam benda keras, muncullah sepotong tulang berwarna pukat. Raffi terkejut dan bertanya polos, "Pak, di sini ada makam ya?" Darmawan terdiam, wajahnya memukat. Dalam sekejap ia sadar dirinya telah sampai di ambang risiko. Dengan senyum kaku ia menjawab, "Itu peninggalan lama, sudah besok saja lanjutkan." Ia buru-buru menyuruh Raffi pulang. Malam itu Darmawan bekerja sendiri meratakan tanah. Pagi berikutnya Raffi yang tinggal bersama keluarganya di daerah Kepandean memutuskan tidak kembali.
Untuk pertama kalinya rencana Darmawan digoyahkan oleh sebuah kebetulan kecil. Sejak saat itu Darmawan lebih hati-hati dalam memilih orang. Namun kehati-hatian itu diiringi rasa percaya diri berlebihan. Ia merasa mengenal setiap sudut kebun, arah angin, aliran air, bahkan jadwal ronda malam tetangga. Keyakinan bahwa dirinya tak tersentuh membuatnya semakin berani merencanakan aksi berikutnya dengan dingin seolah sedang menghitung musim tanam. Sementara itu di sisi lain kota unit reserse kriminal Polres Serang Kota mulai mencatat laporan orang hilang yang datang terpisah. Beberapa pekerja kontrakan tak pernah pulang, nomor telepon tak aktif, dan pemilik kos hanya ingat bahwa mereka terakhir terlihat meninggalkan Pakupatan bersama seorang pria bertubuh kecil. Kompol Rendra Pratama, penyidik berpengalaman, mulai mengamati pola yang muncul. Catatannya menunjukkan kesamaan korban adalah laki-laki berasal dari luar kota dan titik terakhir mereka seringkali berada di terminal. Belum ada bukti, belum ada tempat kejadian, semuanya baru sebatas kecurigaan. Namun dari catatan kecil itu benang tipis mulai terjalin. Dan di kasemen di antara rimbunnya pohon kelapa yang diterpa angin laut, Darmawan masih merasa aman, tak menyadari bahwa jaring penyelidikan perlahan mulai merapat lingkar demi lingkar meski sangat lambat. Hari-hari berlalu, laporan orang hilang terus bertambah di meja Kompol Rendra Pratama. Meski bukti nyata belum ada, ia merasa ada pola mencurigakan di sekitar terminal Pakupatan. Wajah-wajah para keluarga korban yang datang mencari anak saudara atau suami mereka membuat hatinya semakin gelisah. Di sisi lain Darmawan mulai berencana lebih berani. Ia menggali lubang besar di kebun kelapa bagian belakang. Menurut pikirannya lubang luas bisa menghemat tenaga, cukup sekali menggali lalu dapat menutupi banyak jejak. Malam-malam panjangnya habiskan dengan kangkul di tangan hanya ditemani lampu minyak. Siti Lestari melihat dari jauh, tubuhnya gemetar. Ia ingin menjerit tapi rasa takut membuat lidahnya keluh. Suatu sore Darmawan mendekati seorang pemuda bernama Andi Setiawan di terminal. Andi baru datang dari Indramayu mencari kerja setelah gagal melanjutkan sekolah. Dengan janji pekerjaan mudah di kebunnya dibawa ke rumah Darmawan. Sepanjang hari Andi bekerja tanpa menyadari mata Darmawan terus mengawasi, menimbang kapan saat yang tepat. Namun nasib Andi ternyata berbeda. Saat menggali kangkulnya menyentuh tanah yang lebih lembek, tercium bau aneh. Ia menoleh pada Darmawan, pak tanahnya kok seperti bekas galian. Sekali lagi wajah Darmawan menegang. Dalam pikirannya alarm bahaya berbunyi keras. Ia segera menghentikan pekerjaan, memberi alasan sudah cukup untuk hari ini. Andi pun pulang dengan rasa heran. Malam itu Darmawan menyadari bahwa rencananya tak selalu berjalan mulus. Beberapa kali calon korban luput dari genggamannya. Tetapi keyakinan berlebihan membuatnya tetap merasa aman. Ia berpikir tidak ada yang bisa menghubungkan dirinya dengan orang-orang hilang itu. Sementara itu Kompol Rendra bersama timnya menyusun strategi. Mereka menempatkan petugas berpakaian sipil di sekitar terminal, mencatat orang-orang yang sering mondar-mandir. Nama Darmawan mulai muncul dari bisik-bisik warga. Dia sering ke terminal bawa orang pulang. Catatan kecil itu perlahan menjadi potongan puzzle. Dalam diam Siti Lestari semakin terhimpit. Setiap malam ia harus menyalakan lampu minyak, berdiri di tepi kebun menyaksikan suaminya menimbun tanah. Suaranya tercekat di tenggorokan, hanya air mata yang jatuh. Ia merasa dirinya bukan lagi istri melainkan tahanan dalam rumah sendiri. Di balik rimbunnya kebun kelapa Darmawan terus meyakini bahwa dirinya aman. Namun setiap langkahnya kini sudah terpantau dari jauh. Sebuah kesalahan kecil saja akan menjadi pintu masuk bagi kebenaran untuk terungkap. Beberapa bulan kemudian laporan orang hilang semakin menumpuk. Kompol Rendra Pratama mulai menghubungkan titik-titik setiap korban terakhir terlihat bersama pria bertubuh kecil di sekitar terminal Pakupatan. Meski belum ada bukti kuat, ia yakin sesuatu bersembunyi di balik pola ini. Sementara itu Darmawan merasa kehidupannya berjalan lancar. Ia semakin berani membawa pulang orang asing, memberi mereka pekerjaan di kebun lalu menghilang bersama gelap malam. Ia percaya bahwa tidak seorang pun curiga, apalagi kebunnya terletak di pinggiran desa Kasemen jauh dari keramaian. Namun semakin lama jejak kecil mulai meninggalkan bekas. Bau aneh dari tanah basah kadang tercium ketika matahari terik. Beberapa tetangga bertanya kenapa kebunmu sering digali. Darmawan hanya tertawa hambar, bikin saluran air. Jawaban singkat itu cukup meredam, tapi rasa curiga mulai berakar. Di rumah Siti Lestari semakin menderita. Ia terjebak dalam lingkaran ketakutan, sering dipaksa ikut menyalakan lampu minyak ketika Darmawan bekerja malam. Setiap kali melihat tanah digali dan ditimbun, air matanya menetes. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tetapi tubuh lemah dan angkaman suaminya membuatnya bungkam. Suatu hari Darmawan melakukan kesalahan fatal. Ia membawa pulang seorang pemuda bernama Fajar Nugraha dari Subang. Fajar berasal dari keluarga sederhana dan sebelum berangkat merantau ibunya memberinya kartu beras jatah dokumen penting untuk kebutuhan keluarga. Darmawan menemukan kartu itu di saku Fajar dan pikirannya dipenuhi rasa serakah. Ia membayangkan bisa menukar beras tanpa harus bekerja keras.
Beberapa minggu kemudian keluarga Fajar mulai mencari keberadaannya. Sang ibu mengingat jelas anakku membawa kartu beras itu. Mereka menelusuri jejak hingga ke Serang bertanya di terminal. Seorang saksi mengaku pernah melihat Fajar pergi bersama pria pendek berwajah tirus. Deskripsi itu membuat bulu kuduk Rendra berdiri. Profil yang sama berulang kali muncul. Tim penyidik mulai mempersempit pencarian ke wilayah Kasemen. Nama Darmawan disebut oleh lebih banyak warga. Ketika petugas menanyakan ciri-ciri beberapa orang langsung mengangguk ya dia sering bawa orang dari terminal. Potongan-potongan puzzle akhirnya mendekati bentuk utuh. Di sisi lain Darmawan masih merasa aman. Ia yakin semua berjalan sesuai rencana. Tapi tanpa sadar tindakannya yang serakah mencoba menggunakan kartu beras Fajar akan menjadi titik awal runtuhnya semua rahasia. Hari itu udara Serang terasa gerah. Di kantor Polres Serang Kota Kompol Rendra menatap tumpukan berkas orang hilang. Setiap laporan seperti potongan teka-teki dan hampir semuanya berakhir di terminal Pakupatan. Nama Darmawan kini semakin sering disebut. Tim penyidik akhirnya memutuskan melakukan pengawasan langsung. Beberapa anggota mengenakan pakaian sipil berbaur dengan kerumunan terminal. Dari kejauhan mereka memperhatikan seorang pria kecil bertubuh kurus yang mendekati pekerja baru. Dialah Darmawan. Catatan saksi-saksi kini terkonfirmasi oleh pengamatan langsung. Sementara itu di rumah Siti Lestari semakin tertekan. Setiap malam ia melihat suaminya mengendap-endap ke kebun membawa kangkul. Kali ini ia dipaksa lebih dekat menyoroti lubang besar dengan lampu minyak. Tangganya gemetar, matanya menyaksikan gundukan tanah bertambah. Hatinya hancur tapi suara angkaman Darmawan menahan setiap kata yang ingin keluar. Beberapa hari kemudian keluarga Fajar Nugraha mendatangi polisi dengan bukti tambahan. Seorang petugas koperasi beras mengaku melihat seorang pria asing mencoba menukar beras menggunakan kartu jatah milik Fajar. Deskripsi wajah dan postur tubuh langsung kokok dengan ciri-ciri Darmawan. Bagi Rendra inilah mata rantai yang selama ini ia cari. Dengan cepat tim menyiapkan operasi. Mereka tidak ingin gegabah karena kesalahan kecil bisa membuat bukti lenyap. Malam itu beberapa petugas menyusup ke sekitar Kasemen mengamati rumah Darmawan. Dari balik pepohonan kelapa mereka melihat bayangan Darmawan berjalan bolak-balik, sesekali berhenti di lubang tanah. Rendra menghela napas panjang. Semua manuver licik Darmawan perlahan terkuak. Ia tahu waktunya untuk bertindak semakin dekat. Malam itu hujan tipis turun di Kasemen. Tim kepolisian bergerak senyap dipimpin langsung oleh Kompol Rendra Pratama. Dengan senter redup mereka menyelinap di antara pohon kelapa yang menjulang. Tujuan mereka jelas, rumah kayu sederhana milik Darmawan. Ketika pintu diketuk keras Darmawan terperanjat. Wajahnya pucat, matanya berputar mencari alasan. Petugas segera masuk memeriksa setiap sudut. Bawaannya menyergap dari arah kebun belakang. Rendra memberi isyarat dan beberapa anggota menggali tanah yang tampak baru ditimbun. Tak butuh waktu lama lapisan demi lapisan tanah meningkap benda-benda yang membuat semua orang terdiam. Potongan pakaian, barang pribadi hingga sisa-sisa tulang belulang muncul dari kegelapan. Seorang anggota polisi menutup hidung, yang lain menunduk ngeri. Rendra sendiri berdiri kaku, dadanya sesak. Apa yang ia khawatirkan selama ini ternyata benar. Di dalam rumah Siti Lestari duduk terisak. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Awalnya ia bungkam, tetapi di hadapan petugas air mata membuat kata-kata keluar. Dengan suara terbata ia mengaku sering dipaksa menyalakan lampu minyak setiap kali suaminya menimbun tanah di kebun. Saya takut saya tidak bisa melawan, bisiknya. Darmawan mencoba menyangkal, suaranya bergetar. Itu peninggalan lama, bukan saya. Namun bukti semakin banyak. Petugas menemukan kartu beras milik Fajar Nugraha terselip di lemari bambu. Saat itu semua kebohongan runtuh. Rendra menatap Darmawan tajam. Permainanmu selesai, ukapnya tegas. Darmawan terdiam lalu tertunduk. Malam itu di bawah cahaya lampu polisi, rahasia kelam Kasemen akhirnya terbuka. Beberapa bulan setelah penangkapan kasus, Darmawan resmi dibawa ke pengadilan. Hari sidang di Pengadilan Negeri Serang menjadi peristiwa besar. Sejak pagi ratusan warga memadati halaman ingin menyaksikan langsung wajah pria yang selama ini menebar ketakutan. Di ruang sidang Darmawan digiring dengan tangan terikat. Wajahnya datar, sesekali tersenyum sinis seakan tidak menyesali apapun. Kontras dengan istrinya Siti Lestari yang tampak lemah dan terus menunduk. Air mata sesekali jatuh ketika ia diminta memberi keterangan. Dengan suara pelan ia menceritakan tahun-tahun penuh tekanan, rasa sakit dan ketidakberdayaan. Jaksa membacakan dakwaan panjang serangkaian pembunuhan, upaya menutupi jejak serta barang bukti yang ditemukan di kebun dan rumah Darmawan. Setiap kalimat membuat ruang sidang hening, hanya terdengar isak tangis keluarga korban yang hadir. Ketika hakim memberi kesempatan bicara terakhir, Darmawan hanya berkata singkat, "Saya tidak menyesal, semua sudah terjadi." Ucapan dingin itu membuat sebagian orang di ruang sidang menunduk marah, sebagian lain menitikkan air mata. Akhirnya majelis hakim menjatuhkan vonis tegas, hukuman mati bagi Darmawan.
Untuk Siti Lestari, hakim mempertimbangkan kondisi kesehatan dan tekanan yang ia alami. Vonis yang dijatuhkan lebih ringan berupa hukuman penjara panjang. Sorak dan tangis berkampur di ruang sidang. Bagi keluarga korban, keputusan itu menjadi penutup dari luka panjang meski tidak akan pernah benar-benar mengembalikan orang-orang tercinta. Kisah ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak muncul begitu saja melainkan tumbuh dari egoisme, sikap abai dan pola asuh yang salah. Kita semua perlu hidup dengan tanggung jawab, menumbuhkan kasih sayang serta peka terhadap tanda-tanda yang janggal. Keadilan mungkin datang terlambat tetapi pasti tidak akan terlewat. Tekan tombol like untuk mendukung tim produksi. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah kriminal nyata dan pelajaran hidup berikutnya.